Panjang mana keren. Halo. Ambil ini. Tutup Ada di kamar. Itu kulintang lagi. Tapi enggak punya. Halo, Mama Mungki. Halo, Bu Apong. Selamat Natal. Selamat Natal juga. Itu Bu Apong. Ira, shalom Bu Ira. Wiwi, lama nggak ketemu. Bu Ira. Salam. Lama tak bersuah ya. Lama. Semuanya lama tak bersuah. Ya. Ya mau ngambil buat ke radio dalam. Teri. Ya, salam Bu. Ya siap. Ke Jalan Wijaya itu ya. Hati ya Pak. Itu saya double karena takut hujan. Nanti sampai sana Halo, buang Bu Ambar. kasih yang merahnya aja. Tapi ya nggak apa-apa sih. Makasih Pak. Itu ya. Itu isinya kue gampang melenyek. Halo. Kue dari tepung beras. Salam Pak Remi, Bu Yolanda. Halo. Salam. Salam Bu Ambar. Salam. Ada Bu Ambar juga. Salam Bu Ambar. Salam Bu Ambar. Halo. Bu Ambar, Bu Teri, Ya, salam. Bu Eti, salam Bu. Halo. Salam Ibu. Ibu Yolanda sama Pak Emil. Halo. Bu Yolanda. Bu Eti. Bu Eti. Bu Yeni. Shalom. Shalom. Harus ngomong berapa Yen? Nomor Ade deh. Salam. Ade deh. Pak Santoso, salam. Salam semua. Bu Ambar, salam. Shalom, Ibu. Shalom, Bu. Dua menang. Salam. Shalom. Pak Emil, Bu Yolanda, Halo. Pak. Pak Yeni, salam. Bu Yeni. Halo. Shalom. Shalom, Bu Eti. Salam. Mil, Bu Yolanda. Yolanda. Halo. Salam. Bu Mungki. Ya, salam. Bu siapa? Bu Evelyn. Hai. Salam Bu Eti. Salam. Salam. Apa lagi ya? Halo. Kita main Bu angklung. Irawati. Ada angklung. Ya. Teri. Iya, salam. Mana lagi yang lain ya? Bu Irma mana Bu Irma? Salam, Bu Lucy. Salam. Ibu Lucy. Salam Bu Lucy. Salam Bu Lucy. Salam Bu Ya, Lucy. salam. Shalom Bu Lucy. Pak Ya, Nur mana shalom. Pak Nur Bu Irma? Bu Lucy. Salam semuanya. Salam. Shalom, shalom. Itu kulintang coba dibunyikan dong. Kulintang. Kangen ya Bu ya? Cuma latar belakang kulintang itu Pak. Kan udah pada kangen kita mau main kulintang. Oh, kangen mau lihat Bu Lucy beraksi. Iya benar sih, aduh. 10 bulan loh. 10 bulan. Aduh. Lama. Benar deh. Sabar, sabar tahun depan. Ya, udah. Tadi itu bilang minta ada di. Ya, itu PO kemarin. Iya. Udah kedengeran belum? Suara orang ngomong. Halo Bu Honi. Halo. Salam Bu Oni. Bu Ambar. Ya. Salam Bu Oni. Salam. Halo. Shalom, Eyang. Halo. Shalom, Bu.
Santoso. Salam, salam semuanya. Bu Teri. Shalom. Iya, shalom, shalom. Halo Bu Yeni. Shalom. Halo Bu Irma. Sudah jam 4. Sebentar. Mulai. Bu Irma, shalom. Pak Nur. Salam semuanya. Wah, udah komplit. Udah komplit nih, udah jam 4. Ya, mau dimulai ya. Puji Tuhan. Kita mulai ya. Ya. Biar aja pakai topi Santa Claus, jangan ditutup kepalanya. Ntar saya mute dulu semua. Wah, semua udah pasang pohon Natal sekarang. Saya mute ya semuanya. Ya. Ya. Shalom semua. Shalom. Apa kabar? Karena Kul Umas terakhir ya di tahun 2020 di Desember, jadi kita sepertinya merayakan Natal sepertinya. Tapi nggak apa-apa ya, suasana Natal. Membayangkan Natal. gitu. Makanan-makanan Natal. Ya betul. Jadi, Sudah bawa belum makanan? Saya suruh bawa masing-masing. Saya suruh bawa makanan masing-masing. Udah Bu. Ya. Makan di rumah masing-masing. Oke, kita mau mulai ya lebih dulu. Ya. Nanti habis satu pujian ini bolehlah bersaksi, soalnya kan udah mau tutup. Bufat kecil banget suaranya. Baru nanti kita dengar firman Tuhan ya. Kita nyanyi satu pujian dulu, baru nanti siapa yang mau bersaksi siapkan, karena kita nih terakhir ya di bulan di tahun 2020. Jadi bolehlah siapa yang mau bersaksi silakan. Tapi di mute dulu ya soalnya kalau nggak kejar-kejaran nyanyinya. Oke. Mari kita mau memuji Tuhan dengan Kurang keras, mic-nya nggak diketkan. kedengeran ya? Tunggu. Sekarang udah belum? Tahu kayak di Bandung. Kecil. Kecil ya? Yang lain kedengeran nggak? Kecil. Oh kecil sih. Padahal udah digedein nih. Tunggu ya. Tes. Masih Suaranya ya? kecil. Shalom Pak Agus. Tuh ada Pak Agus. Shalom Pak Agus, Bu Ambar. Bagus. Shalom. Udah kedengeran belum Bu Lucy? Jauh. Kedengaran sih cuma jauh. Yang lainnya? Enggak sama, jauh. Sama. Emang kuping aku yang kurang apa? kalau yang lain dengar saya enggak, wah gawat tuh, harus periksa nih. Tapi semua sama kan? Ya aman. Aman. Tunggu. Sekarang udah tes. Udah. Betul. Lumayan ya. Oke deh. Kita memuji Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Kita menyanyi masing-masing di tempat dengan sungguh-sungguh, walaupun kita hanya virtual. Anggap aja kita ada di satu ruangan di gedung House of Shalom, supaya kita nyanyinya juga lebih sungguh-sungguh. Ntar ya, kalau saya pakai gitar nggak kedengeran kali ya. Baby. Ayo Bu Lucy, kita nyanyi bareng. Hai dunia, gembiralah dan sambut Iya enggak? di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, eleskanlah Rajamu penebus. Di mute dulu. Yang lain di mute dong. Di mute ya, soalnya jadi nggak kejar-kejaran.
Hanya satu doa. Nyanyi aja di rumah tapi di mute. Kita ulang ya. Ketinggian nggak, Fat? Ketinggian nggak? Enggak lah. Nggak. Oke deh. Kita nyanyi bareng sekali lagi ya. 1, 2, 3. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, lalau gunung, bersoraklah terus, bersorak-sorak, Joy to the world, the Lord is come. Let's receive our King. Let every heart prepare him room. Don't ever see, and heaven never see, and heaven nature sing. Joy to the world. Joy Into the world, the Lord is come. Let Let us us receive our King. Let every heart prepare him. and Ever nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Hanya karena kasih anugerah-Mu Bapa, kami para umat boleh hadir berkumpul bersama di virtual Zoom ini Tuhan. Mari Bapa, kami mengucap syukur, biarlah kami boleh bersuka cita walaupun ada di dalam virtual, tidak berkumpul di offline Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap hadir bersama kami saat ini. Bapa, mari Engkau jamah kami satu persatu Tuhan, supaya kami bisa diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh kesaksian-kesaksian kami para umatnya Tuhan. Karena menjelang akhir tahun ini, kami mengucap syukur karena kami semua saat ini ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah Kul Umas ini Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Dibuka ya semua. Sambil bersiap kesaksian. Saya Bu. Saksi. Saya Bu. Oke. Saya bersyukur. Silakan. Ini pakai ini enak Kak, ditanya nggak habis-habis. Itu di Salam. mute dong, siapa yang ngobrol ya? Salam. Di mute dong. Salam Bu, salam. Shalom. Kemarin tanggal 8 itu ada, ya kemarin tanggal 8 itu ada malaikat datang ke rumah Bu. Itu memberkati pohon Natal. Hiasan satu semuanya hilang Bu, lampu hilang semua. Tapi sekarang pohon Natal kelihatan Bu, itu sudah dihias. Kemarin seorang malaikat penghias. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Itu kesaksian saya Bu, terima kasih. Tuhan berkati. Waktu kebanjiran yang lalu pohon Natalnya dapat, tapi semua itu apa hiasan Natal, lampu-lampu hilang semua. Tapi puji Tuhan hari ini bisa, kemarin sudah bisa dipasang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bu Dewi. Wah, ini kayak suasana Natal ya. Backgroundnya semua pada pohon Natal. Kayak lagi perayaan Natal di gereja. Silakan. Siapa lagi? Bu Ketua kali. Banyak kesaksian.
Ketuanya sibuk. Ketua dulu biar anak buahnya ngikut bersaksi. Pak Agus. Pak Steven, Bu Lydia. Halo. Oh, Bu Agus, shalom Bu Amar. Tuh ada Pak Agus. Kesaksian Pak Agus. Ada Bu Lydia, Pak Steve ya, selamat ulang tahun. Tuh kemarin Pak Steve ulang tahun. Sama-sama Bu, terima kasih. Shalom. Halo Budi. Kabar pasti. Salam Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, salam Pak Steve. Shalom Tante Lucy. Shalom Bu Liana. Shalom Bu Irma. Shalom Bu Fatimah. Shalom. Ada yang mau bersaksi katanya? Bersaksi. Bu Irma. Ada yang mau bersaksi sepanjang tahun ini? Oh, itu ada Ibu Lydia, Ibu Dia. Sepanjang tahun ini. Ayo, sepanjang tahun ini pasti diberkati. Pak Agus sudah semangat mau kasih kesaksian tuh Ibu Lucy. Oh iya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Agus ya. Ya, Pak silakan. Bukan saya. Oh, siapa? Bu Ambar. Bukan. Siapa dong? Gak ada. Masa sih kebaikan Tuhan sampai hari ini? Sampai hari ini. Kenapa? Biasanya kalau kesaksian rebutan ini ada Pak Remi malu kali. Ya, saya deh kesaksian, cuman siapa nih? Oh, Biati, ya udah. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan selalu menyertai kita bisa melewati sampai di bulan Desember tahun 2020 ini, ya semua karena anugerah Tuhan ya. Saya cuman waktu tanggal 5 Maret sebelum rame-rame ada COVID itu saya waktu berdoa, itu saya dikasih kekuatan aja dari Tuhan ya. Jangan kamu takut gitu. Jadi saya lagi doa tuh, tiba-tiba suara itu jelas seperti gitu. Jangan kamu takut gitu. Tapi takut apaan ya? Tapi memang sebelum-sebelumnya dengan iman aja gitu ya. Jadi kita kalau kita memiliki iman, kamu dapat memindahkan gunung. Kalau punya iman sebesar biji sesawi ya, kamu dapat memindahkan gunung. Itu aja yang Tuhan kasih kekuatan bahwa begitu kita menghadapi kehidupan ini, kita nggak tahu ada seperti kayak di dalam nggak bisa kemana-mana gitu ya. Tuhan hanya memberikan kita kekuatan iman. Itu aja yang saya peroleh, kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semua ya. Dan bahkan saya juga besok tanggal 25 Desember ini mau mendapatkan satu cucu lagi yang kelima ya. Jadi dari Maret itu haleluya. Kita menantu saya dapat anak yang ketiga yang paling kecil. Jadi cucu udah mau 5 tanggal 25 ya, bonus dari Tuhan ini. Tahun 2020 saya dapat satu cucu lagi. Itu aja sih kesaksian. Oh ya, puji Tuhan. Kita tetap, yang penting kita bersuka cita aja. Tuhan bilang bersuka citalah. Maka apa yang kau inginkan itu berikan. Itu aja Mazmur 37 ayat keempat itu ya, Tuhan berikan. Jadi suka cita aja. Hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Nah, ya, Amsal 17 ayat 22 Tuhan katakan. Jadi kita menghadapi bukan dengan ketakutan, tapi kita punya sukacita aja, baik keadaan segala apapun, seperti 1 Tesalonika 5 ayat 15, 16, 17, 18 ya. Tetap berdoa, tetap bersukacita, dan tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Puji Tuhan, hanya itu. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi? Siapa lagi? Kalau nggak ada saya. Ya mau Bu. Tapi kesempatan dulu yang lain dulu dong. Kalau saya kan biasanya saya penutup. Iya betul. Yang lain dulu. Ya, Bu.
Ya, Boleh. silakan. Saya mau bersaksi kemarin waktu full saya tuh muntah-muntah berak. Saya bersyukur pada Tuhan ya. Saya diberi kekuatan, saya bisa ngikutin. Tapi nggak sampai tuntas. Saya tuh muntah terus waktu ikut keluar semua. Apa semua keluar. Saya bersyukur begitu. Udah muntah terus ke WC, saya saya mengucap syukur. Ya Tuhan, ini Kau berikan pada kami. Saya Kau sembuh. Tapi waktu saya terus saya ngikut, dan saya enak. Terus saya tidur sampai pagi, sampai kesiangan saya bangun. Dan ya, kita hanya kebaikan Tuhan di masa tahun-tahun ini yang Tuhan berikan pada kami. Ya, segala hal yang banyak kami bersyukur. Itulah semua Tuhan mau menguji atau memberi kekuatan pada kami ini. Ya, semua ini ya di tahun 2001 mungkin Tuhan lebih kuat. Ya, terima kasih atas kesaksian, atas selamat Natal ibu-ibu semua. Amin, Kali ini saya bisa ikut kur. Terima kasih. Amin. Siapa lagi? Ibu Abong saksiannya. Terima kasih. Ada lagi? Saya. Oh iya. Ya oke, silakan. Shalom semuanya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Saya menyaksikan bahwa mujizat Tuhan itu saat ini betul-betul masih ada. Tanggal 27 November kemarin, saya ditelepon dari rumah bahwa adik saya persis itu usia 60, tiba-tiba aja jam 4 sore dia masih bisa ke sana kemari. Malam-malam itu saya ditelepon, dia udah sesak banget napasnya gitu loh. Lah, waktu itu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu di Gombong. Tapi dokternya cuma kasih obat turun panas, karena dia selain sesak juga panas. Lah, di sini aku ditelepon, waduh, di sana suruh CT scan, di Kebumen nggak ada rumah sakit yang bisa CT scan. Terpaksa sudah sesak seperti itu, harus menunda sampai besok pagi baru dibawa ke Jogja, ke Bethesda. Lah, kita nggak tahu apa-apa juga, bisanya cuma berdoa aja, minta keselamatan dari Tuhan. Perjalanan dari Kebumen ke Jogja itu kira-kira 2,5 jam dengan sesak napas seperti itu, tanpa oksigen, tanpa apa-apa, karena kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Itu adik saya. Kebetulan dia istrinya sudah meninggal, anaknya 4 di Jakarta semua. Jadi dia berangkat ke Jogja itu cuma diantar pegawainya aja sama sopirnya bawa mobil. Sesampai di sana, kita nggak diukur saturasinya. Sesampai di IGD Bethesda, kaget sekali, itu saturasinya sudah di bawah 80. Jadi cuma 70 sekian, itu udah sangat-sangat kritis. Itu aku sudah, waduh, ini mesti kena COVID gitu. Ya, kita di sini berdoa terus. Di sana itu langsung di ruang isolasi, dokternya benar setelah di CT scan, wah ini 99% sudah kena COVID gitu. Jadi swabnya belum keluar, tapi dokternya sudah menyatakan seperti itu dan ditaruh di ruang isolasi, dipakai oksigen dengan skala besar. Besok paginya itu masih sesek. Lah, kita satu keluarga itu yang kita sudah di dalam Tuhan, terutama bertiga, kita berdoa sepakat setiap malam jam 7. Itu besoknya bilang, aku telepon dari sini ke kepala ruangannya di sana, Pavilium Kana, aku bilang tolong dikasih tindakan yang terbaik, segalanya yang terbaik. Soalnya kalau nggak ada yang menanggung kan rumah sakit nggak bisa bergerak sama sekali, karena mungkin kan harus ada yang ngetopin biaya dulu. Aku bilang pokoknya biaya tersedia, tangani dulu gitu. Ya udah seperti itu, kita sambil doa-doa. Terus sana oke, besoknya itu mau dibawa ke ruang ICU. Setelah mau dibawa ke ruang ICU,
bolehlah di ruang ICU itu udah disiapkan, ternyata tempat yang untuk adik saya di ICU itu orangnya itu ngedrop, jadi nggak bisa lagi dipindah di ICU. Wah, kita doa aja. Di sana udah panik. Aku bilang, udah yang ngatur semuanya sekarang Tuhan. Kalau sudah seperti ini, kita jangan ambil bagian Tuhan. Kita hanya surrender aja kepada Tuhan. Kalau Tuhan memang merencanakan ini bisa pindah, pasti pindah ke ICU. Kalau enggak, berarti Tuhan punya rencana lain yang lebih baik dari pikiran kita. Gitu. Terus kita cuma berdoa aja, sepakat dari jam 7, jam 8, jam 7, jam 8, itu setiap hari. Itu ketika kita selesai berdoa, ternyata orang yang tadinya enggak ngedrop itu, dia mau dipindah, dan kondisinya itu sudah up lagi. Jadi dokter bilang ini sudah bisa dipindah, yang ini selama 1 jam lagi ternyata dia sudah up lagi. Jadi adik saya itu bisa masuk ke ICU di situ. Nah di situ dipantau terus kan selama 24 jam kita sambil doa. Setelah kita doa terus tiap hari itu 3 hari berturut-turut, kondisinya semakin baik, saturasinya bisa mencapai 97, 98. Puji Tuhan banget, kayak apa benar-benar diloloskan. Dan anak-anaknya di Jakarta kan juga nggak bisa langsung terbang ke Bumen, karena terbang tuh harus di swab dulu, harus nunggu dulu, baru besok paginya. Sedangkan di sana kan nggak ada siapa-siapa, jadi kita cuman via telepon aja dengan kepala ruangannya, konsultasi dengan dokternya, seperti itu. Tapi di situ tuh Roh Kudus dan Tuhan itu sungguh bekerja luar biasa. Jadi nggak ada halangan, walaupun kita cuma via telepon, jaminan via telepon, tunggu anaknya 1 hari, kemudian baru pada datang ke sana. Itu bagi saya suatu mukjizat. Dan saya mengucap syukur sekali, karena di dalam mengucap syukur itu benar-benar ada kekuatan kita untuk bangkit. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit sekali, di mana kayaknya udah di ujung tanduk ini, semuanya udah bilang, waduh apa kita mau kehilangan saudara lagi seperti ini gitu. Aku bilang udah jangan mendahului Tuhan, pokoknya Tuhan yang pegang kendali. Puji Tuhan, sekarang udah keadaannya membaik, tinggal tunggu swab ini, kalau udah negatif dia udah pulang karena kondisinya udah stabil, makan, jalan, minum udah biasa. Puji Tuhan, luar biasa, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Segitu aja kesaksian saya, Tante Lucy dan semua. Amin. Terima kasih. Kesaksiannya menguatkan bagi Tuhan. Ya, baby. Beb. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi. Baby. Kalau belum ada, mungkin masih ada yang mau persiapan. Kulintang Umas mau suaranya jauh lagi. Kulintang Umas mau bersaksi ya. Kalau belum ada yang mau bersaksi, mungkin yang lain persiapin dulu ya. Kita mau mendengar kesaksian pujian dari Kulintang Umas. Haleluya. Sama Kulintang. Kangen sama Kulintang. Iya. Mana? Kenangan itu pelatihnya juga mungkin semua sudah tahu, yang pelatih Kulintang juga sudah dipanggil Tuhan ya. Pada bulan lalu ya, yang Pak Niko dipanggil Tuhan ya. Iya. Dia dalam usia berapa sih? 60 ya dia ya. Kita padahal sehat-sehat ya. Kita nggak tahu ya umur manusia. Mana? Suaranya nggak ada, Bu Mat. Suara Kulintang nggak ada? Ada. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Yang lain di mute. Berisik. Oh ya, nggak kedengaran ya. Kedengaran nggak suaranya? Nggak. Ya. Ada sih, ada sedikit.
Ini tahun kapan ya? 2 tahun lalu ya? Ini yang 2 tahun. Ini yang 2 tahun lalu ya. Kakak tolong di mute. Wiri di mute, Bu. Kok ada yang ya. Musiknya kok masih on. Dimatiin aja yang kulintang ya. Itu beris. Udah ya. Oke, soalnya agak storing, agak storing. Iya, makanya ada yang ini. Bu Wiwi, tolong di mute, glodak-glodak itu. Yang meludak-meludak siapa tuh? Bu Wiwi, sudah di mute. Belum, masih keluar. Belum, Bu. Ntar saya mute. Udah. Oke. Siapa lagi yang bersaksi? Aku lah. Oh iya, oke. Shalom semuanya, shalom Pak Remil, Bu Yolanda, Pak Agus, Bu Ambar, dan semua para umas. Terima kasih sudah hadir di KUL Umas terakhir di tahun 2020, meskipun hanya melalui Zoom, tapi kita sangat bersuka cita, malah jadi nostalgia dengan kulintang. Itu ciri khasnya Umas ya, dengan kulintangnya. Jadi hari ini kita bernostalgia. Sebenarnya rasa sedih juga ya. Ya, kita cuma bisa Natal seperti ini ya. Biasanya kita dari mulai November udah sibuk, dan Oktober udah sibuk latihan, udah mikirin seragam, mikirin makan, macam-macam deh, rapat sana sini, rapat, meskipun pada hari hanya masih banyak kekurangan. Pada sudah rapat siang malam itu tetap aja ada aja kekurangan gitu ya. Tapi itulah Umas lah ya. Jadi saat ini bersyukur, saya sangat bersyukur kalau kita masih bisa bertemu meskipun melalui Zoom ini. Padahal kita juga sering tiap minggu kita bertemu Pak Remil, Pak Agus juga suka ikut di KUL Umas, setiap hari Rabu kita adakan Umas. Cuma karena ini kan mau libur lah, ya kita juga ikut libur lah, dari gereja juga kan libur, ya kita juga ikut libur. Ya, jadi saya mengucap syukur, terima kasih semuanya untuk kepada Tuhan yang sangat baik ya. Kalau kita ada saat ini juga semuanya karena campur tangan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan ya. Kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Satu hal saya sangat mengucap syukur ya, bukan saya ya, sekali lagi ya, bukan saya mau pamerkan atau apa ya, saya merasa sangat diberkati dengan, minta maafnya bukan karena COVID ini, tapi bisnis saya ini sangat-sangat diberkati berlipat-lipat kali ganda ya. Sampai siang, sampai malam ini masih kerja, sampai malam, sampai kadang-kadang saya sampai nggak bisa baca WA ya karena sibuk. Sampai saat ini semua masih pada kerja di samping saya ini ya, itu sampai ada beberapa orang host sampai bantu itu ya, anak-anak ya bantu di sini ya untuk packing itu karena COVID itu tidak ada yang terpikir. Karena saat ini kan banyak perusahaan yang bangkrut, banyak PHK, tapi yang saya
sekali lagi mungkin juga saya kan juga tidak pernah ya menawar-nawarkan di UMAS ya kan, nggak pernah. Padahal saya sudah 17 tahun ya menjadi depo di High Desert ini madu. Tapi saya juga memang nggak mau, jadi bukan datang di UMAS tuh menawar-nawarkan, tidak pernah kan ya. Tapi saya cuma mau menyaksikan, bukan saya mau promo saat ini, saya cuma menyaksikan itu kebaikan Tuhan. Dan ternyata saat ini itu sampai tiap hari orang datang ke telepon sampai tengah malam minta beli madu dan propolis itu karena ada COVID. Jadi saya nggak lihat-lihat di TV lagi, cuma saya dengar semua orang mau beli itu madu, beli itu karena banyak yang kena COVID. Ini saudara saya, teman saya kena COVID ya. Jadi saya mau kasih tahu yang mana itu COVID sekarang masih banyak, ya masih terjadi di mana-mana. Jadi ya kita mengucap syukur kalau kita masih dikasih kesehatan yang sampai saat ini kita sehat, ya itu semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi itulah melalui kesaksian saya ini ya, kita supaya tetap berjaga-jaga. Ya memang sih saya bukan mau bilangnya itu produk yang saya jual itu hebat atau luar biasa, tapi semuanya kita kembalikannya itu yang hebat, yang luar biasa itu karena Tuhan ya. Tuhan yang pelihara kita, bukan karena sebenarnya bukannya karena minum ini minum itu vitamin itu, bukan ya, semuanya karena Tuhan lah ya, yang semua hidup kita tuh hanya ada di tangan Tuhan. Jadi saya tidak menghimbau sekarang belilah madu saya, belilah itu, bukan ya, karena kita harus pegang, terus Tuhan lah yang pegang hidup kita ya. Jadi semuanya kita hanya berserah kepada Tuhan, seperti tadi hanya mengucap syukur ya, mengucap syukur dalam segala hal. Itu aja sih kesan saya. Jadi sekali lagi kita UMAS ya, tetap mengucap syukur, tetap juga jaga kesehatan, protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tetap menjaga. Pak Beni juga selalu jangan lupa cuci tangan, apalagi pakai masker ya. Jangan gitu, yang jangan kol mata, jangan kucuk-kucuk mata, jangan kol itu di kuping yang lupa, jangan gitu. Ya itu ya kan selalu Pak Beni ingatin ya. Itulah, jadi kita jadi tahun 2020 ini kita sangat mengucap syukur kalau kita masih ada saat ini semua, dan dengan keadaan yang baik itu karena anugerah Tuhan, supaya kita nanti bertemu lagi di tahun depan ya. Kita berharap kita juga bisa, meskipun gereja sudah mulai ada rencana untuk ada ibadah itu, tapi kita yang sudah di atas 60 tahun sudah sudah menikmati lah di rumah ya, ibadah di rumah ya. Tapi saya percaya nanti tahun depan ya pandemi akan hilang ya, kita akan beribadah kembali, khususnya umas-umas yang mulai melatih main kulintang ya. Ini ya kerinduan kita semua ya. Itu saja ya, terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lucy untuk kesaksiannya yang menguatkan kita semua. Dan masih ada lagi, kalau masih belum ada kulintang umas mau bersaksi lagi ya. Sebentar biar ketemu tahun depan, jadi kita lihat dulu ada kesaksian dari kulintang umas. Keroncong. Keroncong tahun berapa itu? Masih ada Pak Max. Masih ada Pak Max. Masih ada Ratna.
Kapan lagi ya kita mau latihan nih? Pelatihnya udah nggak ada. Bu Hana bisa minta tolong di mute, suaranya gelodak-gelodak itu. Amin. Ya, kalau sudah tidak ada, masih ada yang mau bersaksi? Kalau enggak kita mau masuk firman Tuhan. Masih ada? Sudah kayaknya. Sudah ya? Ya. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dari karangan Pak Niko. Itu Yesus Raja Damai. Mari kita menyanyi bersama-sama di masing-masing ya, di mute ya biar nggak kacau. Ya. 1, 2, 3. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita nyanyi lagi lebih sungguh karena sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Dia datang untuk menebus dosa kita semua. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di
tempat maha tinggi kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Oh ya Rabba ya Rabba Sante. Haleluya. Terima kasih. Ya Rabba ya Rabba Sante. Haleluya. Sikia batakaya nasandara larabu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kasih setiamu di tengah ketidaksetiaanku. Terima kasih Tuhan Yesusku. Saya langsung serahkan kepada Pak Remil. Pak Remil silakan untuk melanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Abba, ya Bapak. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami, Kul Umas ini, satukan kami di Zoom meeting ini pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Abba, ya Bapak. Kami sudah mendengar dari beberapa kebaikan-Mu, pernyataan-Mu yang sempurna, pertolongan-Mu, semuanya Bapa, dari dengar kesaksian ini yang luar biasa itu semua bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu untuk Kulumas ini yang terakhir. Biar Engkau sendirinya berbicara lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Engkau yang beracara dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Bapa, Engkau pimpinkan pertemuan ini dengan pimpinan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua katakan, Amin. Shalom semuanya. Shalom. Yang ada di sini, yang dari jauh di Perancis, semua. Apa kabar semua? Semua baik-baik kan? Kesehatan, ya memang kita Umas ini memang sudah tidak terasa lagi. Ini bisa dengar ya suara saya? Bisa. Bisa dengar? Oke. Cukup ya? Oke. Terima kasih semuanya, semua apa yang Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun ini. Tiba-tiba kita sudah di akhir tahun ini, bulan terakhir di tahun 2020. Semuanya kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi, seperti biasa setiap tahun, kita akan merayakan kelahirannya tanggal 25. Dan ini memang bulan Desember ini suasana di mana penuh dengan sukacita, meskipun dalam keadaan masih dalam pandemi COVID ini, tetapi hati kita tetap bersukacita. Amin. Karena kebaikannya semuanya. Nah ini yang saya mau renungkan, membagikan, hanya kembalikan, hanya mengingatkan lagi kebaikan-kebaikan Tuhan, kebesaran nama Tuhan, apa yang Dia sudah perbuat pada kita semua yang percaya pada Dia. Dan itu yang pertama, saya di bulan Desember ini kita refleksi. Tahun ini kita ingat Tuhan Yesus bagaimana Dia mengasihi kita. Bahwa bulan ini yang pertama adalah kita tentang His love, mengenai kasihnya kepada kita semua yang luar biasa. Amin. Amin. Ini yang kita merasakan sukacita kasihnya sama Tuhan Yesus. Karena Dia sangat mengasihi kita. Sebagaimana tertulis di Yohanes 15 ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Ini Dia lahir untuk Dia mengimpartasikan betapa besar kasihnya kepada kita. Dia mau supaya kasih Kristus ini, apalagi kita merasakan di bulan Desember ini, tinggal
di dalam kita. Amin. Tinggal di dalam kita itu terus menerus setiap detik di dalam hidup kita. Meskipun apapun yang terjadi di luar. Seperti pada ini, tetap kasih-Nya tinggal di dalam kita. Apa artinya tinggal di dalam kasih-Nya? Tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus itu. Yang pertama, yang itu bahwa hubungan kita sama Dia, bahwa kita mengerti bahwa Dia mengasihi kita begitu lebar, panjang, tinggi dalamnya, yang Dia sangat mengasihi kita. Yang terdapat di Efesus 3:17-19, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini kasih yang kita dari hari, nah apalagi kita sudah di rumah, sudah lebih mature, sudah memahami kasih Tuhan itu yang lebarnya, yaitu mencakup semua sampai seluruh dunia. Kasih Kristus sampai dari ujung sampai ujung, Dia mengasihi kita. Ranking kita dari atas sampai ke bawah. Dia tidak melihat siapa. Dia melihat kita, Dia mengasihi kita semua, siapapun yang kita percaya sama Dia. Dan ini yang panjangnya kasih-Nya itu never ending, tidak pernah habis-habis. Panjang. Itu artinya Dia mengasihi kita terus menerus meskipun kita jatuh dalam dosa, tapi Dia terus mengasihi kita untuk supaya kita kembali kepada kasih-Nya. Dan itu bicara soal tingginya itu, Dia sampai Dia mengerti bahwa Dia betapa tingginya Dia kasih sama kita. Dan dalamnya, meskipun kita dalam dosa-dosa, orang-orang yang masih berdosa sampai dalam-dalamnya dosa, Dia tetap mengasihi kita supaya kita bertobat kembali kepada kasih-Nya, yaitu kita minta pengampunannya. Dan ini yang saya mau bagikan dan mengenai kasih itu, kita harus tinggal dalam kasih kita. Dan tinggal dalam kasih kita, dalam kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 9-10 berkata, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Dan ini kita harus tinggal. Itu yang pertama, Alkitab. Kita tetap terus baca Alkitab. Amin. Yang tadi yang Ibu Lucy sudah bagikan, yang belum bisa, sudah tidak bisa baca, bisa mendengar, kita terus mendengar firman Tuhan. Dengar bagaimana kitalah umat Philadelphia. Kita ada umat Philadelphia di mana kita baca firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Karena saat itu, waktu Tuhan datang, Dia karena melihat kita selalu tinggal di dalam Dia karena kita membaca firman Tuhan. Karena di situ banyak perintah-perintah yang kita harus lakukan, apa yang semuanya kita harus lakukan itu. Tinggal di dalam kasih Tuhan, kita tetap membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kasih itu, apa artinya tinggal di dalam kasih itu? Tidak bisa dipisahkan dengan kasih-Nya. Kalau kita tinggal di dalam kasih Kristus, tidak bisa, apapun tidak bisa memisahkan kita. Tadi kita dengar banyak kesaksian gitu, ya, masalah, problema, kesusahan, semua. Kita tinggal di dalam kasih kita tidak bisa dipisahkan dengan kasih-Nya. Karena pencobaan apapun, problema apapun, kesusahan apapun, penyakit apapun, kita tidak bisa memisahkan kasih-Nya sama Kristus. Karena kasih Kristus itu yang menolong kita. Amin. Yang overcome kita. Yang mengatasi segala problema, masalah-masalah yang kita harus hadapi sekarang, besok, dan di depan kita. Dan itu yang tertulis di Roma 8:35-37 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan
atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita tetap tidak bisa, kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita tidak bisa pisah dari kasih-Nya. Karena apapun masalah kita, Kristus ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada dalam kita. Kita terus melihat kasih-Nya. Dan banyak mujizat demi mujizat akan terjadi. Yang kesaksian tadi dari Ibu Evi, Ibu Lucy, dan semuanya itu. Christine, dan semua mengalaminya itu. Karena kasih Kristus. Karena kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dan tinggal di dalam kasih Kristus itu memotivate untuk kita saling mengasihi satu sama lain. Amin. Kita satu sama lain, kita apalagi hari-hari ini, Bapak Ibu. Kita melihat pandemi dan kita melihat orang-orang yang di luar yang sedang berkekurangan atau apa yang perlu minta pertolongan, tetapi ini kita tidak lupa. Kita harus mengasihi mereka. Kita sama lain, terutama mulai dari Yerusalem, antara keluarga kita dulu, family dulu, kita saling mengasihi suami, anak-anak semua, ya. Seperti saya juga terus meskipun sudah tidak bisa ke Amerika, saya tetap ada Zoom meeting ini karena pandemi juga kita makin erat sama keluarga. Semua anak-anak kami sebulan sekali ya kita ketemu, dan karena disitulah dengan keadaan begini ini kita mengasihi tetap anak-anak kita, cucu-cucu kita semua, dan juga orang sesama kita, dan juga kul ini ya, kul umat yang selalu ada setiap minggu seperti Ibu Lucy bilang tadi. Dan ini kita juga dalam tinggal di dalam Kristus, itu berarti kita mendorong kita untuk pekerjaan misi kita. Kita belum selesai. Hari-hari ini memang Gembala Sidang kita bilang kita di shelter, ya, kalau istilah Gembala Sidang kita disembunyikan, tetapi di dalam bahasa Inggris kita di shelter. Ya, itu berarti kita harus tinggal di dalam rumah, di atap. Kita harus tinggal di situ. Itu maksudnya apa? Supaya ada misi yang jauh lebih besar yang kita harus lakukan setelah ini. Pandemi ini akan berlalu. Percaya, seperti flu. Flu itu juga pandemi dulu. Banyak membunuh, atau banyak orang korban. Tetapi flu itu masih ada saat ini. Karena sudah ada obat segala macam. Dan di pandemi juga ini, COVID juga nanti sudah mulai ada obat dan semua vaksinasi, semua itu sudah akan seperti virus-virus yang lain. Kita akan setelah kita di shelter, kita keluar dari persembunyian, istilah Gembala Sidang kita, atau kalau dalam bahasa Inggris shelter kita dari rumah, yang tadi lama di rumah tidak bisa beraktivitas, harus melakukan misi Tuhan. Karena misi Tuhan itu yang Tuhan sudah katakan yang kita harus lakukan, itu amanat agung. Dan itu juga misi yang Tuhan mau supaya kita mengerti, itu di 2 Korintus 5 ayat 14. Itu berkata, sebab kasih, 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Amin. Ini artinya apa? Tuhan Yesus sudah mati untuk semua orang. Ya. Dan itu ditulis itu bahwa dia sudah mati untuk semua orang. Dan ini sudah, maka mereka semua sudah mati. Maka Tuhan mati hanya untuk satu kali. Dia lahir untuk ini. Dia hanya lahir satu kali dan mati untuk satu kali. Untuk supaya
Banyak jiwa-jiwa di luar itu yang kita harus jangkau sama mereka. Tangkap sama mereka. Keluarkan mereka dari kegelapan, dari neraka yang dalam. Ini misi kita ini. Karena Tuhan sudah mati bukan hanya untuk saya atau untuk istri saya. Tetapi semua orang dia sudah mati. Dan sekarang kita harus pergi. Berkatakan kabar baik untuk dia. Tetap kembali tinggal di dalam Tuhan. Nah ini ada sebagian yang saya sudah hanya sedikit yang saya mau sampaikan bahwa inilah suasana Kristus. Tinggal di dalam kasih Kristus. Amin. Tinggal di dalam kasih Kristus. Karena tinggal di dalam Kristus itu semuanya. Apapun yang kita harus hadapi, masalah semua suasana yang negatif, tidak kondusif, itu menjadi kondusif, semua jadi baik. Kita menjadi, meskipun kita dalam keadaan tinggal di rumah sini, kita tapi ada sukacita. Tadi sudah dibilang, bersukacita. Dan ininya pesan untuk Natal ini ya, untuk semua, tinggal di dalam kasih Kristus. Dan melihat dan lihat mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan nanti waktu pandemi ini selesai, kita mau dipakai secara lebih luar biasa. Memang sekarang kita sudah diumas, memang sekarang kita harus mengimpartasikan kepadanya muda-muda. Anak-anak saya lebih dan yang muda-muda itu kita dorong sama mereka. Mereka lebih energetik. Semua kita mundur untuk mereka maju. Karena mereka adalah warrior untuk Kristus di masa depan ini. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan semua amin. Terima kasih Pak Remil untuk firman Tuhan yang sudah membuat di akhir tahun ini kita lebih sungguh untuk mengasihi Tuhan. Karena kita tidak tahu di tahun 2021, hanya kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan, yang selalu kita mengingat akan kasih Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada dari Bu Lucy. Pengumuman apa? Udah nggak ada ya? Atau sebentar kita mau melihat ini dulu, tayangan ya, karena sudah mau bulan depan akhir tahun ini udah biasa kita tiap minggu, nanti minggu depan udah nggak ada lagi sampai tahun depan ya, kayak lama loh nanti karena kita tiap minggu selalu Cool Umas. Nanti seminggu enggak, 2 minggu enggak, ada rasa kehilangan ya, karena kita semuanya kepingin dengar firman, pujian bersatu di dalam Zoom ini. Sebentar ya, kita akan melihat kenangan Umas pada waktu kita pada rumah Bakti Jompo. Oh, ibadah Padang di ini Sentul, panti bina asuh ya. Ya, di Panti Jompo Bina Asuh yang gereja punya. Nah, di Sentul. Baru ya, Sentul sana. Ada Pak Agus sama Bu Iwi sama Bu Ambar. Bu kok jadi Bu Iwi? Ambar. Aduh, saya nggak sinkron, dari mulutnya, otaknya sama mulutnya nggak sinkron. Umas.
Umas. Aduh, hilang lagi nih. Itu ya banyak ya itu penghuni panti jompo. Kami coba tahu ya. Capek, belum sempat duduk, udah berdiri lagi. Puji Tuhan. Tahun berapa ya ini, Pak? Tahun berapa ya? Bagus, nanti belum sempat duduk, udah berdiri lagi. Kenapa waktu itu? Masih ada Pak Arfan. Iya. Oh, ini duduk berdiri Bu Honi yang kerjain. Bu Honi yang kerjain kan? Suruh duduk berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Itulah penghiburan Umas, Pak Remil. Setiap 2 tahun kan ibadah Padang. Pada waktu itu sudah rencana ya, setiap tahun Pak Remil sudah dapat izin dari Pak Remil. Tiap tahun kita akan mengadakan ibadah Padang. Tapi rencana Tuhan lain, ya nggak Pak? Rencana kita kan tahun ini ya ada ibadah Padang. Ya itulah rencana Tuhan, bukan rencana kita. Amin. Ya. Ya. Tapi jangan hilang harapan kan. Amin. Pasti. Berlalu. Pasti. Badai pasti berlalu. Udah nggak sempat duduk, berdiri. Itu di kursi roda, itu banyak di kursi roda. Amin. Haleluya. Ya, Oke. Terima kasih. kita sudah melihat Kenang-kenangan. Umas pergi ke rumah jompo. Banyak lagi sih yang lain. Iya, setiap 2 tahun iya banyak pelayanan ya. Nanti Januari ya. Ya. Nostalgia lagi. Oke. Ya. Ya udah. Nanti berarti kita ketemu lagi Januari minggu keberapa ya? Biasa kan kalau dulu Umas ya minggu keempat ya, langsung ibadah Umas ya. Tapi apa terlalu lama ya? Apa pertengahan minggu kita ketemu lagi minggu kedua apa? Ketiga? Kedua ya. Oke. Minggu Mungkin ada kedua. yang lain, buka aja, di unmute aja. Ya boleh ya, saya mau ngomong. Lewat, Bu. Ya? Ulang tahun Umas sudah lewat, November. Ulang tahun Umas. Sudah. November, sudah. Oh, udah lewat. Udah iya, tanggal 3 November kan? Iya, sampai lupa. Kakak Lucy. Kakak Lucy. Yes, sir. Yes, ma'am. Kakak Lucy boleh usul Ya. aja. Yes. Supaya nggak kosong, mungkin hari Rebu kalau ada yang mau berdoa kan mungkin ada yang bisa didoakan gitu.
kapan gitu. Jadi nggak kosong menunggu sampai Januari gitu. Jadi Humas bisa berdoa untuk misalnya kegiatan di host, untuk orang-orang sakit. Jadi maksudnya ya ketemu untuk doa. Mungkin ini usul aja. Makasih Kak. Ketemu di mana? Di Zoom? Kan nggak mungkin kita ketemu face to face. Jadi mungkin ya doa gitu. Kan mungkin ada keluarga yang mau didoakan. Tapi nggak tahu deh. Ini hanya usul aja. Hanya usul. Ya. Coba nanti yang lain gimana? Dari WA aja kali ya. Jadi ada yang sakit, ada kan biar seperti biasa ya. Diumumkan dan saling mendoakan gitu. Ya. Sekarang ini kan Bu Nani, siapa yang berdoa syafaat hari ini? Doa Bu Nani, Ibu Ketua minta tolong doa syafaat. Kok aku? Nanti doa berkat Pak Remil. Ada Pak Agus ya, saya menghormati Pak Agus yang doa syafaat. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Gembala ya, atau Ibu Ambar deh, doa syafaat Ibu Ambar ya. Saja, Paul. Ya. Yes, guys. Maduna. Ya, apa saja. Silakan Bu Ambar. Apa mau nyanyi dulu satu pujian ya? Ya. Dulu ya, ku bawa hidupku sekarang. Ya, oke. Nyanyikan apa lagunya? Ya, di mute ya, di mute. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan. Kamu ku serahkan penuhi hatiku dengan urapan yang baru agar kami pada jadikan aku Tuhan berdoamu agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan berdoamu agar semua keluargaku menyembahmu. Silakan Bu Ambar. Bapak, kami mengucap syukur Bapak untuk siang hari ini Bapak. Engkau sudah kumpulkan para ibu-ibu dan bapak-bapak dari Humas Tuhan, sehingga kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Bahkan bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Remil. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Pak Remil Tuhan, yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk memberitakan firman ini, supaya kami semua yang mendengar firman ini tetap dikuatkan. Karena kasih Tuhan inilah yang mengikat semua kita, sehingga kita masih tetap eksis meskipun keadaan belum begitu baik Tuhan. Karena COVID pandemi ini Tuhan, karena pandemi ini masih belum sirna dari bumi Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau memberkati Tuhan bangsa dan negara ini. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini, pandemi belum sirna dari muka bumi, tapi dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan melenyapkan pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur bahwa Engkau sudah menemukan vaksin Tuhan, sehingga vaksin itu dalam waktu dekat ini akan diterapkan bagi mereka yang memerlukan.
Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gerejamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa meskipun kami belum bisa ibadah secara offline Tuhan, tapi Engkau Tuhan punya rencana yang sungguh indah Tuhan. Bahwa meskipun melalui ibadah online Tuhan, firman itu bisa sampai ke rumah-rumah kita, sehingga semua keluarga kita dan semua orang-orang yang ada di rumah bisa mendengarkan firman itu. Terima kasih Tuhan, meskipun kita tidak bertatap muka, tapi firman-Mu itulah yang membuat damai sejahtera sukacita bagi kita semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gerejamu Tuhan, Rayon 1E Tuhan, sehingga dimanapun cabang-cabang berada, Engkau tetap melibatkan mereka dan bersama-sama menerima berkat yang sama Tuhan melalui firman yang ditaburkan di dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, meskipun yang ada di tempat ini usianya sudah banyak, tetapi semangat mereka tetap menyala-nyala. Mereka semua yang ada di tempat ini selalu merindukan firman-Mu, selalu merindukan kehadiran-Mu, melalui firman-firman yang ditabur melalui kul-kul dari UMAS ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati Ibu Lucy Tuhan sebagai ketua dari UMAS ini. Ibu Lucy yang membangkitkan semangat dari para umat Tuhan, supaya mereka tetap eksis Tuhan, dan tidak lupa membaca Alkitab setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati UMAS ini Tuhan, karena UMAS inilah kekuatan bagi kita untuk selalu meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kembali kami mau berdoa untuk kekasih kami Ibu Nani yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena stroke akibat daripada diabetes dan gagal ginjal Tuhan. Mari Tuhan Yesus kami mohon campur tangan-Mu Tuhan atas Ibu Nani ya Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang diperlukan ya Tuhan. Kalau saat ini kami dengar ya dia mungkin akan operasi ginjalnya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau mengurapi, memberkati setiap dokter, setiap tim medis yang akan mengadakan operasi atas Ibu Nani. Tuhan tolong ya Tuhan, Kau berkati peralatan Tuhan, Kau memberkati ruangan-ruangannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan anak-anaknya juga Tuhan. Kita bersyukur, kita mengucap syukur dan tetap berharap kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan Ibu Nani ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang hidup setiap kami ya Tuhan. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan atas Ibu Nani Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Ibu Nani ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau cukupkan semua yang diperlukan, biaya-biaya Tuhan yang mereka perlukan Tuhan. Engkau sendiri yang mencukupkannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, masih banyak Tuhan teman-teman kami Tuhan yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Pak Peter ya Tuhan yang sudah beberapa tahun ini ya Tuhan mengalami keadaan yang tidak baik ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, Kau sendiri yang menjamah setiap mereka ya Tuhan. Kau sendiri yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kau sendiri yang menghibur keluarganya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Juga Pak Leo ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sendiri juga ya Tuhan yang menjamah Pak Leo ya Tuhan dalam masa pemulihan ini ya Tuhan. Juga Ibu Hana ya Tuhan, kalau dia juga sedang sakit ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Kau menjamah Ibu Hana ya Tuhan, berikan dia kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga untuk teman-teman kami ya Tuhan yang saat ini dalam keadaan yang tidak baik ya Tuhan, baik Tuhan dalam perekonomian mungkin ya Tuhan, anak-anaknya ya Tuhan mungkin sedang mengalami ya Tuhan
keadaan yang tidak baik ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau sendiri yang menghibur mereka, Kau sendiri yang mengatur hidup mereka ya Tuhan. Ajar mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan. Ajar mereka tetap berharap kepadamu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh umas ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka damai, sejahtera, sukacita daripada Engkau Tuhan. Tuhan, Kau perlindungan-Mu sempurna atas umas ya Tuhan. Biar kami tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Biar kami saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu muka dengan muka Tuhan, tapi kami satu di dalam iman-Mu Tuhan. Kami tetap mendukung, tetap berdoa satu dengan yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas perlindungan, atas penyertaan-Mu atas hidup kami, atas umas-umas-Mu Bapa, baik yang hadir saat ini ya Tuhan maupun yang tidak hadir saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati mereka, menjamah setiap mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami hamba serahkan Tuhan para umas ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persekutuan yang indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput kita di awan-awan dan akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita yang semua percaya kita katakan amin. Terima kasih Pak Remil, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Ambar, Yolanda. Belum akhir, belum doa makan, Ambar. Belum doa makan. Makan di rumah masing-masing. semuanya. Doa makan dulu. Bu Asmanti, Vera, dan Mami. Oh, sampai ketemu ya Selamat Vera, datang Bu ya, Angga. selamat datang. Pasti Bu Yolanda sehat ya, sehat ya pasti. Tuhan. Sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Haleluya. Bu Christine, sehat ya. Amin. Merdeka. Merdeka. Jakarta. Amin, amin. Ya, Pak Purba, Pak John, Tuhan berkati. Ya. Bu Esti, Dada, dan Tante, ya, semuanya. Tuhan berkati. Itu ada Rena kok tapi nggak ada ini ya, nggak kelihatan mukanya. Ada Rena Tambing. Ada. Tadi ada Rena. Selamat Natal. Ya Tuhanku. Iya. Lagi nakal dong. Oke. Salam buat cucu. Salam buat cucu, Bu Ivi. Ya, yuk. Salam semuanya. Salam semuanya, selamat sore. Hitung Fatimah. Lagi 3, 2, 1. Haleluya. Haleluya. Haleluya.